Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, Ibu Dr. Adewi Soehartini MAG, dan yang kami banggakan teman-teman kelas PAI 6B. Kami kalau dari kelompok 7 yang beranggotakan saya, Aulia Mutmainah, dan rekan saya, Saudari Cika Rizky Ramadanti dan Saudara Faikal Miftahul Rizky akan menyampaikan materi mengenai hakikat peserta didik dalam Islam. Baik, langsung saja kita mulai kepada pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Faikal Miftahul Rizky dari PAI kelas 6B. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pengertian peserta didik. Sebelum kita melanjut pada pengertian peserta didik, alangkah baiknya kita memahami terlebih dahulu makna hakikat dari pendidikan dan pembelajaran itu sendiri. Nah, aktivitas pendidikan dan pembelajaran pada hakikatnya itu merupakan sebuah interaksi antara pendidik dan peserta didik. Pendidik sebagai orang yang memberikan, orang yang menyampaikan sejumlah pengetahuan, pengalaman, dan nilai. Sedangkan untuk peserta didik itu orang yang mencari dan menerima pengetahuan, pengalaman, dan nilai tersebut, nilai yang diberikan oleh pendidik. Dengan kata lain, bahwasanya peserta didik di sini atau di pendidikan ini merupakan sebuah objek dari pendidikan. Maka dari itu, pendidik dalam kegiatan kegiatan pembelajaran harus memahami hakikat peserta didik sebagai objek pendidikan, karena kesalahpahaman terkait pemahaman hakikat peserta didik akan menjadikan kegagalan total sebagai seorang pendidik dalam menjalankan tugasnya, dalam melaksanakan tugasnya. Dalam buku tafsir ayat-ayat pendidikan karangan dari Dr. Karman, beliau menjelaskan bahwasanya peserta didik adalah anak yang sedang tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun psikis untuk mencapai tujuan pendidikan melalui pendidikan atau melalui lembaga pendidikan. Nah, hal ini menunjukkan bahwasanya peserta didik itu ialah orang atau anak yang belum dewasa dan memerlukan bimbingan dari orang lain. Orang lain di sini itu ialah orang dewasa atau bisa disebut juga dengan pendidik. Maka dari itu bisa disebutkan bahwasanya anak siapapun yang memerlukan pendidikan untuk menjadi dewasa itu disebut dengan peserta didik. Jika dicontohkan dalam lingkungan keluarga, maka dapat disebutkan bahwasanya anak sebagai peserta didik dan orang tua itu sebagai pendidiknya. Ataupun dalam sekolah, bahwasanya siswa itu sebagai peserta didik dan guru itu sebagai pendidiknya, karena beliau mengajarkan mengenai hal-hal untuk menjadikan peserta didik itu menjadi dewasa. Dalam bahasa Arab, peserta didik itu ditunjuk dalam 4 term. Term tersebut itu diantaranya ialah yang pertama itu mutarabbi, yang kedua itu muta'alim, yang ketiga muta'adib, dan yang keempat itu ialah daris. Nah, makna peserta didik sebagai mutarabbi di sini itu bermakna bahwasanya peserta didik itu dijadikan sebagai objek pendidikan dalam arti untuk diciptakan, dipelihara, atau diperbaiki melalui kegiatan pembelajaran yang dilakukan bersama-sama oleh seorang pendidik, oleh seorang murabbi. Nah, yang kedua itu ialah muta'alim. Nah, makna peserta didik dalam muta'alim ini bermakna bahwasanya peserta didik sebagai objek itu menerima dan mempelajari pengetahuan dari seorang pengajar atau seorang mu'alim. Lalu yang ketiga itu ialah muta'adib. Muta'adib di sini itu bahwasanya seorang peserta didik itu menjadi seorang yang belajar dan mencontoh menirukan perilaku yang sopan dan santun dari seorang pendidik dalam proses pembelajaran itu sendiri. Lalu yang keempat itu ialah daris, di mana daris di sini tuh bermakna bahwasanya peserta didik itu berusaha meningkatkan kecerdasan intelektualnya dalam kegiatan pembelajaran yang dibangun oleh seorang pendidik atau oleh seorang mudaris itu sendiri.
Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai hakikat peserta didik dalam perspektif falsafah pendidikan Islam. Dalam perspektif falsafah pendidikan Islam, semua makhluk pada dasarnya adalah peserta didik. Sebab dalam Islam sebagai murabbi, mu'adzib, dan mu'alim, Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya adalah pendidik bagi seluruh makhluk ciptaannya. Pemeliharaannya mencakup sekaligus kependidikannya, baik dalam arti tarbiyah, taklim maupun ta'dib. Oleh karena itu, dalam perspektif falsafah pendidikan Islam, peserta didik itu mencakup seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, yaitu malaikat, jin, manusia, tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Namun, secara khusus dalam makna perspektif falsafah pendidikan Islam, peserta didik ini adalah seluruh al-insan, al-bashar, dan atau Bani Adam yang sedang berada dalam proses perkembangan menuju kepada kesempurnaan atau al-insanul kamil. Nah, term al-insan, al-bashar, atau Bani Adam ini dalam definisi ini memberi makna bahwa kedirian peserta didik itu tersusun dari unsur-unsur jasmani, rohani, dan memiliki kesamaan universal, yakni sebagai makhluk yang diturunkan atau dikembangbiakan dari Adam alaihissalam. Kemudian, term perkembangan dalam pengertian ini berkaitan dengan proses mengarahkan kedirian peserta didik, baik dari aspek fisiknya atau jismiyah maupun aspek ruhiyah atau psikis, yaitu ada akal, nafas, kolbu, agar mampu menjalankan fungsi-fungsinya secara sempurna. Nah, dari pengertian tersebut, yaitu yang dimaksud dengan kesempurnaan ini adalah suatu keadaan di mana dimensi jismiyah dan ruhiyah peserta didik, yaitu melalui proses taklim, ta'dib, dan tarbiyah ini diarahkan secara bertahap dan berkesinambungan untuk mencapai tingkatan terbaik dalam kemampuan mengaktualisasikan seluruh daya atau kekuatannya, yaitu kuwah al-jasmiyah wa al-ruhiyah. Nah, dalam perspektif ini secara sederhana, kesempurnaan dimensi jismiyah adalah suatu kondisi di mana seluruh unsur atau anggota jasmani manusia mencapai tingkatan terbaik dalam kemampuannya melakukan tugas-tugas fisikal biologis seperti bergerak, berpindah, ataupun melakukan berbagai aktivitas fisikal lainnya. Demikian pula dengan kesempurnaan dimensi ruhiyah. Dalam makna ini yaitu akal, nafas, dan kolbu peserta didik mencapai tingkatan terbaik dalam berpikir atau menalar, yaitu seperti al-aql al-mustashfar, lalu dalam mengendalikan dan mensucikan diri, nafsul mutmainnah, dan dalam menangkap syahaya dan memahami kebenaran atau qalbus salim. Nah, berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, berdasarkan perspektif falsafah pendidikan Islam, maka pada hakikatnya semua manusia ini adalah peserta didik. Sebab hakikatnya semua manusia adalah makhluk yang senantiasa berada dalam proses perkembangan menuju kesempurnaan atau suatu tingkatan yang dipandang sempurna, dan proses itu berlangsung sepanjang hayat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan mengenai fitrah dan potensi dari peserta didik. Sebelumnya kata fitrah sering dimaknai dengan kata suci dan potensi, di mana secara etimologis fitrah ini didefinisikan sebagai peranggai atau tabiat kejadian asli. Nah, di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwasanya dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, seorang bayi tidak dilahirkan ke dunia ini melainkan ia berada dalam kesucian atau dalam fitrah. Kemudian kedua orang tua hanyalah yang akan membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi. Berarti secara tidak langsung bahwasanya fitrah itu dikelola oleh seorang pendidik, di mana pendidik lah yang membuatnya menjadi orang baik, orang yang berpengetahuan, atau orang yang bernilai. Nah, saya mengambil referensi dari buku Best Education karangan Ustadz Hari, walaupun tidak menjelaskan secara spesifik mengenai fitrah dan potensi dari peserta didik itu sendiri, melainkan fitrah-fitrah yang disebut di sini itu fitrah secara umum, secara global bagi seorang anak. Dan ketika membahas sebelumnya mengenai materi yang pertama, itu membahas bahwasanya peserta didik itu sama dengan anak-anak juga merupakan peserta didik dari keluarga, di mana orang tua lah yang sebagai pendidiknya. Mari kita lanjut. Di dalam buku karangan Ustadz Haris ini terdapat 8 aspek fitrah dalam diri manusia. Yang pertama itu ialah fitrah keimanan, yang kedua itu fitrah jasmani, yang ketiga itu fitrah perkembangan, yang keempat itu fitrah belajar dan bernalar, yang kelima itu ialah fitrah seksualitas dan cinta. Lalu yang keenam ialah fitrah individualitas dan sosial. Yang ketujuh itu ialah fitrah bakat. Yang kedelapan itu ialah fitrah bahasa dan estetika. Nah, untuk
fitrah yang pertama ialah fitrah keimanan. Eh, Setiap orang, setiap manusia yang terlahir itu cenderung untuk beriman atau bertuhan. Mungkin nanti bisa dilihat di dalam Al-Quran ayat 172. Lalu untuk selanjutnya itu ialah fitrah jasmani. Fitrah jasmani ini lebih kepada fisik dan indera, di mana setiap anak yang lahir dan yang berkembang itu pembawaannya memiliki fisik yang aktif dan suka bergerak, dan panca indera yang bisa dibilang sering berinteraksi dengan kehidupan. Lalu yang ketiga ialah fitrah perkembangan, di mana perkembangan manusia ini memiliki beberapa tahapan, dimulai dari tahapan 0 sampai 2 tahun, di mana pada itu disebut dengan tahap menyusui. Dari 2 sampai 7 tahun, di mana itu dari masa pasca menyusui sampai ke perintah sholat. Lalu 7 sampai 10 tahun itu disebut dengan masa setelah diperintah sholat sampai masa boleh dipukul karena meninggalkan sholat. Dari umur 10 sampai 14 tahun disebut dengan masa sebelum akil balik. Lalu yang kelima dari 14 tahun sampai ke atas itu disebut dengan masa akil balik. Jika kita mengartikan bahwasanya akil balik itu dewasa, maka dari 0 sampai 14 tahun itu merupakan sebuah pendidikan, di mana adanya pendewasaan, adanya perkembangan secara psikis ataupun mental yang diajarkan oleh seorang pendidik, yaitu orang tua. Lalu yang keempat itu ialah fitrah belajar dan mendalar, di mana jika kita mengambil contoh pada bayi, maka disebutkan bahwasanya bayi itu ialah pembelajar dan penjelajah yang tangguh, yang memiliki rasa penasaran yang sangat tinggi. Lalu yang kelima itu ialah fitrah seksualitas dan cinta. Disebutkan fitrah seksualitas atau cinta itu karena ya manusia peserta didik itu seorang yang bersikap, berpikir atau bertindaknya itu sesuai dengan gendernya. Jika laki-laki maka akan seperti A, dan untuk perempuan akan seperti B. Mungkin terdapat perbedaan bahwasanya kebanyakan itu laki-laki sering bertindak itu dengan berpikir, dan untuk perempuan itu bertindak dengan berperasaan. Dan selanjutnya poin yang keenam ialah fitrah individualitas dan sosial. Fitrah individualitas ini adalah sifat dan potensi manusia untuk menjadi makhluk individu, berupa sebuah ego, konsep diri secara individual yang kelak menjadi self-esteem, self-confidence, dan lain-lain. Yang apabila tumbuh paripurna akan melahirkan jiwa yang siap menjadi imam dan sekaligus menjadi makmum. Nah, itu untuk fitrah individualitas. Untuk sosial itu bahwasanya ya setiap peserta didik itu dan manusia pada umumnya juga merupakan makhluk yang sering bersosial, yang membutuhkan antara orang lain, membutuhkan orang lain. Nah, yang ketujuh itu ialah fitrah bakat, di mana setiap anak pasti memiliki bakat, di mana bakat itu adalah keistimewaan atau kekuatan seseorang yang bukan diukur dari hebat dan kompetensinya seseorang dalam sebuah bidang. Nah, dan yang kedelapan, yang terakhir ialah fitrah bahasa dan estetika. Setiap anak itu memiliki sense of aesthetic, adanya rasa keindahan dan menyukai keindahan. Nah, karena dia menyukai sebuah keindahan itu, maka akan diberi juga beberapa kemampuan berbahasa untuk mengekspresikan keindahan tersebut. Nah, mendidik juga keindahan dalam bertutur, bercerita, dan bernarasi, sehingga membawa penting perubahan dalam pendidikan di dalam peradaban. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai tugas dan tanggung jawab peserta didik. Berkenaan dengan tugas utama yang dilakukan oleh peserta didik, Rasulullah SAW melalui salah satu hadis menegaskan bahwa menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan muslimat. Oleh karena itu, proses menuntut ilmu itu dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti membaca, mengeksplorasi, meneliti, berpikir, berdialog, berdiskusi, meneladani, mendengarkan nasihat, bimbingan, pengajaran, dan peringatan, memetik ibrah, membiasakan diri, dan masih banyak lagi aktivitas belajar lainnya yang harus dilakukan oleh setiap peserta didik untuk meraih ilmu dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berkenaan dengan tanggung jawab, dalam perspektif falsafah pendidikan Islam, tanggung jawab utama peserta didik ialah memelihara agar semua potensi yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala, baik jismiyah atau ruhiyahnya, yang diberikan kepada mereka dapat diberdayakan sebagaimana adanya atau sebagaimana seharusnya. Nah, menurut Atiyah Al-Abrashi mengungkapkan bahwa di antara tugas-tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh peserta didik diantaranya, pertama, sebelum memulai pembelajaran, peserta didik harus terlebih dahulu membersihkan hatinya dan sifat yang buruk, karena belajar merupakan
suatu ibadah, dan ibadah itu harus dilakukan dengan hati yang bersih. Lalu yang kedua, ketika hendak belajar, peserta didik harus mengisi jiwanya dengan berbagai keutamaan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, bersedia mencari ilmu ke berbagai tempat yang jauh sekalipun, meskipun harus meninggalkan daerah atau tempat tinggalnya dan keluarga. Lalu yang keempat, tidak terlalu sering menukar guru dan hendaklah berpikir panjang sebelum menukar guru. Lalu yang kelima, hendaklah menghormati, memuliakan, dan mengagungkan guru. Keenam, jangan merepotkan guru, jangan berjalan di hadapannya, jangan duduk di tempat duduknya, dan jangan pula memulai pembicaraan sebelum diizinkan oleh guru. Lalu yang ketujuh, jangan membukakan rahasia kepada guru atau meminta guru untuk membukakan rahasia, dan jangan pula menipunya. Lalu yang kedelapan, bersungguh-sungguh dan tekun dalam belajar. Kesembilan, saling bersaudara dan mencintai antar sesama peserta didik. Yang kesepuluh, peserta didik harus terlebih dahulu memberi salam kepada guru dan mengurangi percakapan di hadapannya. Lalu yang ke-11, peserta didik hendaknya senantiasa mengulangi pelajaran baik di waktu senja dan menjelang subuh atau antara waktu isya dan makan sahur. Lalu yang terakhir, harus bertekad untuk belajar seumur hidup. Hal-hal tersebutlah merupakan hal yang sangat penting untuk diketahui oleh peserta didik dan perlu diamalkan dalam aktivitas sehari-harinya. Karena dalam perspektif Islam, tugas dan tanggung jawab peserta didik itu merupakan persyaratan untuk mempermudah jalannya proses pembelajaran, berhasilnya pencapaian tujuan, berkahnya ilmu pengetahuan, dan kemampuan mengamalkan ilmu dalam kehidupan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan mengenai sifat atau karakteristik dari peserta didik. Nah, karakteristik sendiri adalah ciri khas seorang dalam meyakini, bertindak, ataupun merasakan. Kemudian menurut KBBI, karakteristik adalah mempunyai sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu. Karakteristik peserta didik adalah sifat atau ciri khas yang dimiliki oleh peserta didik sesuai dengan pemikiran, pemahaman, dan tingkat kematangannya dalam proses pendidikan. Nah, karakteristik inilah yang memberikan gambaran terkait cara terbaik pendidik untuk memperlakukan peserta didiknya dalam proses pembelajaran. Nah, dengan demikian, khususnya untuk pendidik atau pihak yang akan memberikan sebuah pendidikan gitu kepada peserta didik, perlu mengetahui dan memahami terkait karakteristik dari peserta didik ini sendiri gitu, karena seperti yang tadi sudah disebutkan bahwa karakteristik inilah yang akan memberikan gambaran bagaimana seorang pendidik itu memperlakukan peserta didiknya supaya kalau pelaksanaan pendidikan itu bisa berjalan dengan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh peserta didik, dan peserta didik pun bisa mengikuti dengan baik proses pembelajaran. Dan selanjutnya, untuk pembagian dari karakteristik peserta didik sendiri, di sini ada dua yang akan dipaparkan, yaitu yang pertama, karakteristik peserta didik yang sifatnya itu bawaan atau yang memang sudah ada di dalam diri peserta didik itu sendiri gitu. Kemudian yang kedua adalah karakteristik peserta didik yang sifatnya itu perlu dikembangkan gitu. Jadi untuk memunculkan karakteristik tersebut memang harus melalui sebuah usaha gitu. Nah, untuk jenis yang pertama, yaitu yang karakteristik yang sifatnya itu bawaan, ada 6 poin. Yang pertama itu adalah peserta didik bukan miniatur orang dewasa, akan tetapi memiliki dunianya sendiri. Nah, jadi dalam proses pembelajaran, dalam hal ini, untuk memberikan pembelajaran kepada peserta didik itu, baik dari metodenya, materinya, atau bahan mengajarnya itu tidak bisa disamakan dengan orang dewasa. Kemudian yang kedua, peserta didik adalah manusia yang memiliki diferensiasi periodisasi perkembangan dan pertumbuhan. Nah, contohnya itu seperti yang kita tahu dengan adanya masa kanak-kanak, kemudian masa remaja, kemudian masa dewasa untuk setiap manusia gitu. Nah, itulah yang dimaksud dengan diferensiasi periodisasi perkembangan dan pertumbuhan. Nah, jadi karena peserta didik itu memiliki hal tersebut, tentunya dalam proses pembelajaran pendidik harus bisa mengetahui gitu bahwa adanya hal tersebut gitu, sehingga dalam pelaksanaannya bisa disesuaikan. Selanjutnya yang ketiga, peserta didik adalah manusia yang memiliki kebutuhan, baik kebutuhan jasmani maupun rohani yang harus dipenuhi. Nah, dari karakteristik ini dapat disimpulkan bahwa dalam pembelajaran bukan hanya tentang merubah peserta didik yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, akan tetapi perlu juga untuk memenuhi kebutuhan gitu dari peserta didik ini sendiri gitu, yaitu kebutuhan jasmani dan rohaninya. Kemudian yang keempat, peserta didik adalah makhluk Allah yang memiliki perbedaan individual. Seperti yang kita tahu juga bahwa setiap manusia yang ada di bumi ini itu pasti memiliki perbedaan gitu ya antara individunya. Nah, dan demikian proses pembelajaran yang baik tentunya bisa menghargai gitu atau bisa memberikan ruang terhadap adanya perbedaan individu di antara peserta didik ini. Kemudian yang kelima, peserta didik adalah resultan gitu dari dua unsur utama, yaitu unsur jasmani dan rohani. Jadi
dapat dikatakan bahwa peserta didik ini itu memiliki dua unsur, yaitu jasmani dan rohani, sebagaimana poin yang nomor 3 tadi. Jadi dua unsur ini di dalam diri peserta didik, tentunya proses pembelajaran juga harus bisa memenuhi dari kebutuhan kedua unsur ini dan memberikan ruang juga gitu untuk kedua unsur ini supaya bisa dikembangkan juga gitu dalam pembelajaran. Kemudian yang keenam, peserta didik adalah manusia yang memiliki fitrah atau potensi bawaan yang sifatnya itu sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan adanya karakteristik ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran harus mengembangkan fitrah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap peserta didik, dan juga harus memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bisa mengembangkan fitrah yang dimilikinya tadi. Kemudian untuk jenis karakteristik yang kedua, yaitu karakteristik yang perlu dikembangkan. Nah, di sini ada 4 poin, yang mana 4 poin ini itu berdasarkan hadis sahih Bukhari dan Muslim. Yang pertama adalah memiliki sifat tamak dalam menuntut ilmu dan tidak malu-malu. Maksudnya itu dalam menuntut ilmu peserta didik diharapkan bisa semangat gitu dan tidak puas dengan apa yang dimilikinya dalam hal ilmu tadi gitu. Jadi selalu merasa kurang dengan ilmu yang sudah dimilikinya itu, sehingga selalu ada motivasi untuk menambah ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua adalah selalu mengulang-ulang pelajaran di waktu malam dan tidak menyia-nyiakan waktu. Nah, ini juga merupakan karakteristik peserta didik yang perlu dikembangkan gitu, karena yang namanya ilmu itu akan selalu ada di dalam diri ketika kita selalu mengingatnya gitu, akan selalu mengulang-ulangnya gitu. Kemudian yang ketiga, memanfaatkan atau mengajarkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki. Nah, dengan kita memanfaatkan atau mengajarkan ilmu pengetahuan yang dimiliki juga merupakan salah satu cara gitu ya untuk mengembangkan dan juga mempertahankan ilmu pengetahuan yang sudah kita miliki tadi gitu. Selain bermanfaat bagi orang lain, tentunya itu juga bisa bermanfaat bagi diri kita sendiri. Kemudian yang keempat adalah memiliki keinginan atau motivasi untuk mencari ilmu pengetahuan. Untuk materi yang selanjutnya yaitu kedudukan dan fungsi peserta didik. Nah, untuk kedudukan dan fungsi peserta didik di sini ada 2. Yang pertama, peserta didik sebagai objek pendidikan, dan yang kedua, peserta didik sebagai subjek pendidikan. Nah, untuk poin pertama, yaitu peserta didik sebagai objek pendidikan, itu dipandang sebagai objek jika dilihat dari sifat manusia sebagai makhluk sosial yang selalu membutuhkan manusia lain. Jadi, artinya peserta didik sebagai objek pendidikan di sini adalah bahwa peserta didik berperan sebagai pihak yang diberikan pendidikan gitu, yaitu yang menjadi sasaran didik untuk ditumbuh kembangkan oleh pendidik gitu. Jadi kedudukan peserta didik yang pertama berkaitan dengan fitrah manusia sebagai makhluk sosial gitu yang memerlukan orang lain. Jadi dalam hal ini peserta didik merupakan pihak yang membutuhkan orang lain dalam hal pendidikan, dalam hal pembelajaran, itu pendidik itu sendiri. Kemudian yang kedua, peserta didik sebagai subjek pendidikan. Nah, kalau poin yang ini, jadi peran peserta didik sebagai subjek pendidikan dilihat dari karakteristik manusia yang lainnya, yaitu bahwa manusia lahir sudah diberikan potensi gitu, atau diberikan fitrah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perlu dikembangkan. Salah satu cara untuk mengembangkannya yaitu dengan cara belajar, dengan cara menuntut ilmu, dengan cara melakukan pendidikan. Nah, sehingga di sini dengan adanya hal tersebut dalam diri peserta didik atau dalam diri manusia gitu ya secara umum, sehingga peserta didik memiliki peran sebagai subjek pendidikan. Sekian materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.